Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa lana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu yang diharapkan adalah kebahagiaan di dalamnya. Sesungguhnya kebahagiaan itu adalah pada perempuan yang salihah. Ketika di rumah tangga ada istri yang salihah, maka rumah tangga itu akan bagaikan surga dunia. Sekalipun rumah tangga itu, rumah tadi itu tidak mewah, tapi jika istri tadi itu adalah salihah, maka akan berubah rumah yang tidak mewah akan menjadi surga. Karena itu harapan setiap lelaki adalah mempunyai istri yang salihah. Terbentuknya istri salihah akan melahirkan anak-anak yang salihin. Seorang ibu yang bernama Asma bintu Kharijah Al-Fazari pernah menasihatkan kepada putrinya, anak perempuannya yang akan kawin. Dia berkata, "Innaki kharajti anil ushyi allati fihi darasti ila firashin lam ta'rifi wa garinin lam ta'lafi." Wahai putriku, wahai anak perempuanku, kamu bakal keluar dari sangkar yang kamu hidup mulai bayi di dalamnya, akan menuju ke pelaminan yang kamu tidak pernah ketahui dan tempat tidur yang belum pernah engkau kenali. Engkau bersama ibumu, ayahmu tinggal mulai kecil, bahkan mulai bayi, mulai lahir. Tapi sebentar lagi engkau akan tinggal dalam keluarga yang belum kamu kenal, bersama teman tidur yang belum kamu ketahui. Fakuni lahu ardan yakun laki sama. Maka jadilah wahai putriku untuk suamimu bagaikan bumi
maka suami kamu akan menjadi langit bagimu. Bumi agak keras. Matikan aja. Ini pas ya. Matikan aja yang atas. Jadilah kamu ibarat bumi untuk suamimu, maka suamimu akan menjadi ibarat langit bagimu. Bumi itu selalu ada di bawah, sawah-sawahnya, kebun-kebunnya siap untuk ditanami. Begitulah seorang istri selalu tawadhu kepada suami dan selalu siap melayani suami, maka suami akan menjadi langit bagimu. Dia langit akan memberikan segala keperluan bumi. Bumi perlu matahari disediakan oleh langit. Bumi perlu bulan dan bintang disediakan oleh langit. Bumi perlu curahan hujan diturunkan dari langit. Istri bagaikan bumi, suami bagaikan langit. Fakuni lahu mihadan yakun laki imadan. Jadilah kamu tempat panggung suamimu, maka suami kamu akan menjadi tiang-tiang yang menyangga panggung nantinya. Kalau istri jadi tempat panggung, apa panggung di sini? Ya, tempat panggung gitu, maka perlu tiang-tiang. Kalau istri siap terhamparkan untuk suaminya, selalu melayani suaminya, maka suami akan menjadi tiang dan akan mengangkat hidup panggungnya. Fakuni lahu amatan yakun laki abda. Jadilah kamu seperti hamba sahaya suami, maka suami akan siap menjadi hamba sahaya bagimu. Layani suami, memasakkan suami, mencucikan pakaian suami, membersihkan kamar suami, maka suami pun siap bekerja, memikul, kemudian memancul atau yang lainnya, memikul benda-benda berat pun akan siap untuk keperluan daripada istri. Kunilahu wardan yakun laki saqiyah. Jadilah setiap saat kamu untuk suamimu seperti bunga mawar, elok dipandang, harum dicium, maka suami kamu akan selalu menyirami kamu, karena khawatir bunga mawar akan menjadi layu dan kering. Kemudian ibu tadi menasihatkan kepada putrinya yang akan kawin, wala talhafi bihi fayaglaki. Jangan kamu selalu berselimut ada di samping suami kamu, maka kamu akan ditinggal oleh suami kamu. Artinya, jadilah kamu perayu yang ulung, perayu yang pandai kepada suami. Jangan kamu tutup dengan selimut badan kamu jika ada di samping suami kamu, maka suami kamu akan menjauh daripada kamu. Mungkin dia akan tertarik dengan perempuan yang lain.
Wala taba'adi anhu fayansaki. Jangan selalu jauh daripada suami, maka suami akan melupakan kamu. Keluar terus dari rumah, ada majlis, sehingga dia jauh dari suami, jarang duduk bersama suami, maka suami akan melupakan kamu. Kemudian ibu tadi meneruskan nasihatnya. Wa idza dana minki faqrubi minhu wa idza na'a fa'adi anhu. Jika suami kamu menghampiri kamu, maka betul-betul layani dia, karena dia saat itu lagi birahi kepada kamu. Jangan justru laki-laki sudah birahi syahwat, kamu menjauh dan kamu tidak siap untuk melayaninya. Wa idza na'a fa'udi anhu. Jika suami menjauh dari kamu, mungkin ada masalah di luar rumah, lagi ada cekcok pertikaian ada di luar. Masuk rumah, dia dalam keadaan tegang, nampak emosi, tidak mau mendekat dengan kamu. Jangan kamu mendekat kepada dia. Akhirnya emosinya tercurahkan kepada kamu. Jika suami kamu kelihatan menjauh daripada kamu, jangan kamu mendekat dulu, sampai betul-betul sekiranya terjadi perubahan di wajah suami kamu senang jika kamu mendekat kepada dia. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa 'ainahu. Wahai putriku, jagalah hidung suami kamu, telinga suami kamu, dan mata suami kamu. Fala yashummanna minki illa thayyiba. Jangan sampai mencium dari kamu, suami kamu, kecuali bau harum. Wala yasma' illa hasana. Jangan sampai mendengarkan dengan telinga suami kamu kecuali tutur kata yang indah. Wala yanzur illa jamila. Jangan sampai memandang suami kamu kecuali kecantikan dan keelokan. Begitu yang harus dinasihatkan kepada putri sebelum terjadi perkawinan. Maka harapannya suami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi langit bagi istri, menjadi tiang dalam rumah tangga yang selalu melindungi dan membela dari keluarga. Di dalam kitab Ihya juga dikatakan orang-orang Arab selalu menasihatkan kepada anaknya sebelum kawin, la tankihu minan nisa sittah. Jangan kamu kawin dengan 6 orang perempuan. 6 sifat orang perempuan ini. La annanah, wala mannanah, wala hannanah, wala haddadah, wala barradah, wala syaddadah. Jangan kamu kawin dengan perempuan annanah, tukthirul anil wa syakwa wa tu'assib rasa kulla sa'ah.
perempuan yang setiap saatnya selalu mengeluh sakit, baunya bukan bau minyak, bau balsem, selalu diikat kepalanya, setiap saat pakai kaos kaki karena kedinginan. Mau kawin dengan orang yang sakit, apanya yang mau menikmati? Karena itu sehatkan badan untuk suami Anda. Kalau perlu minum vitamin sehingga Anda kelihatan sehat ketika bertemu dengan suami Anda. Jangan kawin dengan perempuan yang sering sakit-sakitan, maka itu tidak akan menjadikan rumah tangga menjadi bahagia. Wala mannana tamun ala zawjiha, jangan kamu kawin selalu dengan perempuan yang selalu dia menceritakan kebaikan dirinya. Aku sudah melakukan untuk kamu ini, aku sudah memasakkan, aku sudah. Selalu dia menceritakan kebaikannya. Tapi jadilah perempuan yang selalu mengingat kebaikan suami, bukan selalu menceritakan kebaikan diri di hadapan suami. Wala hannana, jangan kamu kawin dengan perempuan hannana yang selalu kagum dengan suami orang lain. Itu suami teman saya baik ya, itu dia selalu senyum ya, tampan ya. Di hadapan suami jangan menceritakan kehebatan orang lain. Kalau di hadapan suami kamu jadikan yang paling hebat, itu rajanya kamu. Jangan kamu kawin dengan perempuan yang selalu dia kagum dengan lelaki lain, suami orang lain, atau perempuan janda punya anak, dia lebih cinta anaknya daripada suaminya. Kalau sudah Anda di hadapan suami, kalau punya anak bukan dari suami Anda, maka Anda harus titipkan kepada pelayan, pembantu, sehingga fokus kamu tadi itu adalah untuk membahagiakan dan menghibur suami. Kemudian jangan kamu tadi itu kawin dengan perempuan haddaqah, tarmi nadharaha ila kulli syai'in fatashtahi wa tukallifu az-zawj shira'a. Selalu memandang barang-barang, benda-benda berharga, kemudian selalu dia itu meminta suaminya membelikan itu. Yang dilihat toko, mall, keliling di sana, baru beli baju baru, minta baju baru lagi, sampai rumahnya seperti toko. Sendalnya, kakinya ada 2, tapi sendalnya ada 17. Tasnya menggantung ada 20. Ini selalu menghabiskan biaya, selalu menguras harta daripada suami. Kemudian janganlah kawin dengan perempuan barraqah. Barraqah itu macam-macam artinya. Ada yang mengartikan tusaqil wajha tulan nahar wa tuzayyinuhu, supaya dia cantik, selalu dia di muka kaca. Ada suami kaca terus. Ini untuk memarahi bibirnya kadang-kadang berjam-jam. Selalu dia berpaes, tapi suami ditinggal, kaca yang dipandang terus. Atau kalau sekarang ada suami di samping, tapi dia
pakai HP, selalu kontak dengan temannya. Padahal suami ada di hadapan dia, tidak dia berbicara dengan suami, tapi justru dia ribut, kirim WA di sini, WhatsApp dengan teman-temannya. Wala syaddaqah, dan jangan kamu kawin wahai anakku dengan perempuan yang cerewet, selalu cerewet, protes selalu, maka itu tidak akan bisa menghibur. Karena itu penting sekali untuk kita belajar bagaimana sikap perempuan yang solihah. Istri-istri orang dahulu, jika suami mau nak keluar dari rumah untuk cari rezeki, dihadang ada di pintu, sambil berkata kepada suami, "Utlubil halal, nasbiru ala al-ju' wala nasbiru ala an-nar." Suami, cari rezeki yang halal, jangan membawa rezeki haram. Kami masih sabar menahan lapar, tapi kami tidak sabar kalau disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Gede hati suami. Ini kadang-kadang jangan pulang kecuali bawa rezeki banyak, mau haram pun jadi. Awas, hati-hati. Di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun yakunu halakur rajul fi yadi abawai wa ahli yu'ayyirunahu bil faqri hatta yadkhula madakhil as-su. Bahkan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, celaka seseorang sampai disiksa di neraka karena sebab ayah dan ibu dan juga istri. Mereka selalu mencemooh akan kefakiran, kekurangan harta, sehingga suami berpikir bagaimana caranya mendapat banyak harta, sampai masuk ke cara-cara yang haram yang dilarang oleh agama. Seorang istri harus selalu mengingatkan suami untuk benar-benar dalam bekerjanya sesuai dengan syariah, sehingga rizki yang akan dimakan untuk dia dan anak-anaknya dari rizki yang halal. Istri yang salihah adalah yang dikatakan oleh Nabi, jika dipandang oleh suami selalu menyenangkan, dalam arti nampak selalu cantik, senyum muka berseri-seri, tutur kata bahasa yang indah. Istri yang salihah jika diperintah oleh suami taat atas perintahnya, selalu melaksanakan perintahnya, bahkan peka dan selalu tahu apa yang diharapkan oleh suaminya. Istri yang salihah jika suami tidak ada di rumah, dia tidak mau bertemu dengan laki-laki ajnabi, dan dia tidak mau mengeluarkan duit kecuali untuk hajat dan keperluannya. Di akhir zaman, Nabi menggambarkan ada dua kelompok manusia yang mereka masuk neraka Allah. Sinfan min ahli nari nahurahuma. Ada dua golongan
golongan manusia, dia min ahlin nar, termasuk orang dalam penghuni neraka Allah, yang aku tidak Allah tampakkan kepada kedua orang ini. Di zaman Nabi tidak ada, setelah Nabi akan terjadi. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bagar yadribuna biha buhuran nas. Kelompok pertama yaitu manusia yang selalu membawa cemeti di tangannya seperti ekor lembu, yang dia memukulkan cemeti itu ke punggung manusia yang lemah. Ini gambaran pemimpin yang zalim kepada rakyat. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usahunna ka'adnabil ru'usahunna ka'asnamil bukhut. Ada perempuan wanita-wanita kasiyat, berbaju, pakai baju, ariyat, tapi seperti perempuan yang tanpa baju. Kenapa? Pakai baju ketat sehingga bentuk tubuh nampak, atau pakai baju yang terang sehingga tubuhnya nampak. Ma'ilatun mumilat, dia selalu melenggak-lenggokkan badannya. Mungkin kalau sekarang berjoget, apa berjoget di sini? Berdansa. Berjoget untuk mencari pandangan manusia yang tertarik dengan dia. Jadi biduan, jadi penyanyi, artis mungkin. Ru'usuhunna ka'asnamitil bukhut. Kepala mereka menjulang tinggi seperti punuknya unta. Apa punuk itu ya? Yang daging lebih ada di punggungnya unta itu. Jadi rambutnya digede-gedekan itu. Rambutnya diatur, disaksak, kalau di Jawa itu diapakan itu? Malaysia. Ya, seperti punggung unta. Kata Nabi, la yadkhulna jannah. Perempuan yang demikian ini enggak masuk surga. Bukan hanya masuk surga, wala yajidna riha, bahkan bau surga tidak bisa dicium oleh perempuan ini. Wa inna riha latujadu masirati kada. Sesungguhnya bau surga bisa dirasakan bahkan sejauh 500 tahun perjalanan bisa dirasakan. Kalau ada kamar pengantin ibu-ibu, dibuka pintunya, itu beberapa puluh meter udah bau garu, bau dupa, tercium sudah. Bau surga sebelum 500 tahun sampai ke surga, sudah bau surga itu bisa tercium. Ini jangan masuk surga, bau surga nggak dikasih sama Allah. Hadits yang lain Nabi menyatakan, salatatun la taqrubuhumul malaika. Ada 3 orang ini tidak didekati malaikat rahmat Allah. Pertama, as-sakran, orang yang mabuk, minum minuman keras, minum khamr. Kedua, al-junub, orang yang junub. Karena itu disunahkan bagi orang junub segera mandi. Yang ketiga, al-mutadhammih bil khaluq, perempuan yang pakai minyak wangi untuk laki-laki ajnabi. Tidak didekati oleh malaikat rahmat. Na'udzubillah, kalau mati berarti jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika perempuan salihah
bertemu dengan laki-laki yang soleh, maka rumah tangga akan bagaikan surga. Kemudian dari kedua pasangan laki-laki soleh dan perempuan solihah, maka keluarlah insyaallah anak-anak yang solehin. Anak-anak yang soleh ini adalah kenikmatan Allah yang sangat besar. Ni'mul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalnahu wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia banyak sekali, ramai sekali. Tapi sebaik-baik nikmat Allah setelah Islam dan iman mempunyai anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan salihin dan salihah. Anak-anak kita jadikan salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ada sesi tanya jawab. Silakan kalau ada tanya jawab boleh. Kasih mic ya. Langsung pakai mic. Minta maaf ya, ini harus ditutup karena sebagaimana laki tidak boleh melihat wanita, wanita juga tidak boleh melihat laki secara langsung. Boleh mukminat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, fadhil. Jangan terlalu keras suaranya ini, biar nafasnya tidak bisa terdengar. Suaranya mungkin dikurangi volume. Ya, sebetulnya kalau kita berhadapan dengan laki-laki, kita akan berbicara tanggung jawab suami terhadap istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab sebaik-baik lelaki itu adalah yang paling bagus sikapnya terhadap istri. Dan aku Nabi Muhammad adalah laki-laki yang paling bagus terhadap istriku. Nabi itu dikatakan manusia yang banyak senyum, tapi tidak ada khala baitahu aktsarun nasi tabassuma. Kalau sudah masuk rumah, senyumnya Nabi lebih sejuk lagi daripada senyumannya yang ada di luar rumah. Menghadapi istri, Nabi betul-betul berseri-seri wajahnya. Bahkan lebih daripada berseri-serinya Nabi menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Yang dilakukan Nabi di dalam rumah itu apa aja? Kalau yang dilakukan di masjid, para sahabat bisa menyaksikannya, boleh menyaksikannya. Kalau ada di pasar, di lapangan, boleh menyaksikannya. Tapi kalau di dalam rumah, mereka tak boleh menyaksikan. Maka bertanya kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah? Maka Siti Aisyah menjawab, karena fi mihnati ahli. Nabi di dalam rumah itu selalu membantu pekerjaan istri, membantu menyapu rumah, membantu mungkin membersihkan rumah. Jadi istri dibantu oleh Nabi. Bukan Nabi di rumah seperti raja, istri seperti pembantu, bukan. Tapi Nabi membantu Siti Aisyah. Bahkan terkadang baju Nabi terkoyak, Nabi sendiri yang menjahit sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan semuanya anak 5, istri semuanya suruh ngangkat anak 5. Anak nangis, suami cuma marah, tuh anaknya nangis. Anak kencing, anak berak,
Istri yang diperintah masak, istri yang suruh masak. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi rahmat sama istrinya, selalu bantu istrinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri Nabi sekalipun banyak, tidak ada satupun yang merasa kecewa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersikap adil, Nabi bersikap rahmat, Nabi bersikap bijaksana. Begitulah seorang suami yang diharapkan oleh istri. Bukan berkata-kata sopan ada di luar rumah, tapi berkata-kata keras terhadap istri. Bukan senyum manis di luar rumah, tapi cemberut dan melotot matanya kepada istri. Tidak, sebaik-baik lelaki yang paling bagus sikapnya terhadap istrinya. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Tidaklah menghinakan istri kecuali laki-laki yang biadab, laki-laki yang tidak terhormat. Itu perempuan istri-istri ini di rumah dulu sama bapak dan maknya, bapak dan ibunya dijadikan seperti ratu. Bapak dan emaknya yang membiayai, untuk masak ibu yang memasakkan, baju kotor ibu yang mencucikan, dijadikan seperti ratu. Tapi setelah ijab dan bergabung, setelah kawin, berubah. Istri tadi itu harus memasakkan suami, istri tadi harus mencucikan pakaian suami. Dia tadi itu harus berkhidmat kepada suami, padahal dahulunya dia dimanjakan oleh ayah dan ibunya. Kemudian tidak disikapi baik. Ini laki-laki yang biadabnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal bagaimana ketegasannya, tegas itu. Sayyidina Umar ini tegas, keras dalam hati. Satu saat ada seseorang bertamu ke rumah Sayyidina Umar, ingin bermusyawarah, ingin minta sarahan, petunjuk gimana cara untuk mengatasi istri cerewet, karena istrinya cerewet. Apa istrinya dikasih lakban, apa lakban? Supaya nggak cerewet atau gimana gitu. Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan jamuan untuk si tamu ini. Terdengar dari luar istri Sayyidina Umar juga cerewet. Kata si tamu, salah alamat kita. Mau bermusyawarah untuk mengatasi istri cerewet, ternyata istrinya Sayyidina Umar cerewet. Keluar di tamu. Sayyidina Umar keluar dari rumah, dilihat tamu udah di luar rumah, dipanggil. Pak, sini. Anda masuk dengan terhormat, keluar tanpa izin, tidak terhormat. Kenapa? Apa maksudnya? Katanya, maaf Sayyidina Umar, saya salah alamat. Kenapa? Saya datang ke sini ingin musyawarah dengan seseorang untuk bagaimana mensikapi istri cerewet, tapi istri Anda juga cerewet. Oh begitu. Kamu tidak heran bagaimana Umar yang ada di pasar, Umar yang ada di jalan begitu tegasnya, kenapa kok tidak bersikap keras ada dalam rumah? Ya juga sih. Duduk kamu. Sayyidina Umar bertanya, ini rumah siapa? Rumah Anda, Sayyidina Umar. Yang membersihkan rumah siapa? Yang menyapu rumah siapa? Istri Umar. Yang menjaga rumah kalau Umar keluar siapa? Istri Umar. Ini pakaian yang dipakai sama Umar, pakaiannya siapa? Pakaiannya Umar. Kalau kotor yang mencuci siapa? Istri Umar. Yang menyetrika siapa? Istri Umar. Kalau udah bersih yang pakai siapa? Umar.
Yang di dapur yang masak siapa? Istri Umar. Yang menata makanan siapa? Istri Umar. Yang makan Umar. Kalau sudah makan, yang mencuci piring siapa? Istri Umar. Sampai keluar anaknya Sayyidina Umar. Ini anak siapa? Anak Umar. Yang hamil siapa? Istri Umar. Yang melahirkan siapa? Istri Umar. Yang merawat siapa? Istri Umar. Begitu banyak istri Umar berkorban untuk Umar. Masa Umar tidak sabar untuk cerewetan istrinya? Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk meningkatkan percerewetan terhadap suami. Ini adalah gambaran bagaimana sikap laki-laki yang berhormat terhadap istri. Begitu seharusnya seimbang jadinya. Tugasnya istri kepada suami dilaksanakan, tugasnya suami kepada istri dilaksanakan. Terjadilah rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera dan ridho Allah. Begitu. Nah, ulang lagi, jangan cepet-cepet dong. Saya ada kawan dan muslim, dia bertanya dengan saya, di dalam Al-Quran disebutkan lelaki beristri 4, tetapi Rasulullah SAW beristri lebih. Bagaimana caranya menjawabnya? Sebab awal sepertinya memperhatikan agama Islam. Ya. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran atau hadis untuk melakukan sesuatu, tetapi Nabi melakukan itu, berarti itu bagian khusus untuk Nabi saja, tidak boleh untuk yang lainnya. Contoh, orang yang tidur wajib berwudu untuk sholat. Wudu akan batal karena tidur. Yang tidak makin menghadau halal haram. Yang tidak pantatnya dia tadi itu tetap pada bumi, bukan duduk dalam keadaan tidur. Orang tidur wajib dia tadi itu wudu untuk sholat. Tetapi Nabi pernah tidur langsung sholat tanpa wudhu. Padahal Nabi menyatakan man nama falyatawaddo, siapa yang sudah tidur wajib wudhu. Tapi Nabi langsung sholat tanpa wudhu. Kemudian Nabi ditegur, ya Rasulullah, tak wudhu dulu. Kata Nabi, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Dua mataku tidur, hati nggak pernah tidur. Khusus Nabi itu. Selain Nabi nggak bisa. Kalau ente matanya kadang-kadang terbuka, hati tetap tidur. Tapi kalau Rasulullah sekalipun mata tidur, hati tidak pernah tidur. Selalu ingat kepada Allah. Nabi SAW juga melarang umatnya untuk wisol. Wisol itu menyambung puasa tanpa ada buka. Jadi puasa Senin, kemudian maghrib tidak buka puasa, tidak minum, tidak makan sampai subuh Selasa diteruskan puasa. Tidak ada sedikit pun dia melakukan hal yang membatalkan puasa. Ini namanya wisol, ini dilarang. Tapi Nabi satu hari berpuasa tanpa berbuka, diteruskan hari kedua, hari ketiga. Ditegur, ya Rasulullah, nahaitana an wisol wa anta tuwasil. Anda ya Rasulullah melarang kami untuk
meneruskan berhari-hari puasa tanpa ada berbuka puasa, tapi Anda melakukan itu. Kata Nabi, lastu kahayatikum, aku enggak seperti kalian bentuknya. Innama yud'imuni rabbi wa yasqin, aku ini langsung dikasih makan oleh Allah dan dikasih minum. Sekalipun aku tidak makan yang zahir, aku dikasih kenyang oleh Allah. Sekalipun aku tidak minum air yang zahir, aku dikasih hilang dahaga oleh Allah. Jangan ditiru. Kalau itu khusus untuk Nabi, berarti itu hukum khusus, bukan hukum umum. Begitulah juga perkawinan. Perkawinannya Nabi itu khusus untuk Nabi, lebih dari 4 boleh, tapi selain Nabi tidak boleh. Itu kekhususan beliau. Nah, itu kekhususan dari beliau. Nah, karena itu dalam khususiyah ini adalah untuk Nabi. Ada beberapa hal yang kita boleh meniru Nabi, mencontoh Nabi. Ada beberapa hal tidak boleh mencontoh Nabi, itu khusus untuk Nabi. Misal nih, kita kasih gambaran yang lainnya, bukan Nabi Muhammad. Tahu ceritanya Khidir dengan Musa enggak? Bagaimana Khidir membunuh anak kecil? Musa protes. Kira-kira boleh enggak ada orang sekarang membunuh anak kecil karena mengikuti jejak Khidir? Itu khusus untuk Khidir. Enggak boleh dilakukan oleh orang lain, itu khusus untuk Khidir boleh. Dan itu bukan pembunuhan yang haram bagi Khidir, karena dia melaksanakan perintah Allah. Begitulah juga ada beberapa hal khusus untuk Nabi, karena Nabi melaksanakan perintah Allah. Paham ya? Nah, gitu. Tutup. Azan perempuan tak ada pada anak perempuan. Ente yang ada. Mana azan je lah. Enggak, semua azannya tak ada. Ini nanti sholat lagi di sini. Enggak, kita nanti sholat langsung ke rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salah, hayya as-salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dari ada yang perlu tanyakan yang lain? Bagaimana istri yang berjuluk kaki sebab dan akan suara berbalik, dan bagaimana punya suami yang tidak bekerja istri terpaksa secara keluarga. Istri bekerja, suami tak bekerja. Itu suami tidak melaksanakan tugas sebagai suami. Ya, itu tak benar. Ya, ibarat ada lampu tapi tak nyala lampunya.
Itu ibarat ada mobil tapi tak ada minyaknya, tak berguna jadinya. Suami itu diangkat derajatnya oleh Allah lebih daripada istri, dan istri harus patuh suami karena dua hal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Lelaki itu lebih Allah unggulkan dengan perempuan di atas perempuan di dunia untuk ditaati oleh istri. Kenapa? Karena memang suami pikiran, tenaga lebih kuat daripada istri. Dan suami yang memberi nafkah, menginfakkan, memberi mahar, memberi nafkah terhadap istri. Karena itu suami harus dia dari itu menafkahi istri. Kalau tidak mampu, maka dia terhitung hutang terhadap istri yang boleh istri tadi itu menagih jika suami punya duit. Kecuali suami sudah uzur, sakit misalnya, alhamdulillah mudah-mudahan suaminya sakit cancer misalnya, atau yang lainnya, stroke misalnya, maka itu adalah tambahan berkah pahala untuk istri. Tapi sehat walafiat, dia tidak mau bekerja, ini suami yang tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan tugas terhadap istri dan keluarga. Ya, tak benar begitu. Ya, karena begitu. Ya, silakan. Bagaimana yang dimaksud kerja polis atau askar yang terpaksa ikut atas perintah? Diulang lagi. Bagaimana dengan seseorang wanita yang bekerja polis atau askar yang terpaksa ikut atas perintah? Iya. Sebenarnya yang paling tepat tugas istri di dalam rumah, tugas suami di luar rumah. Itu yang paling tepat. Kalau dibalik jadinya begitu, istri bekerja di luar rumah, suami akhirnya dia yang harus masak ada di rumah, dia harus menyapu ada di rumah, kalau perlu dia harus menyusui anak ada di rumah. Ini tugas terbalik namanya. Tapi kalau udah terjadi, ya harus ada kesepakatan. Suami apa yang harus dia lakukan, istri yang apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya yang paling tepat, istri itu mendidik anak, istri itu khidmat kepada suami, istri itu boleh bekerja yang sekiranya tidak sampai selalu keluar dari rumah. Waqarna fi buyutikunna. Bisa jual lewat online atau yang lainnya, jual beli, insyaallah akan semakin berkah. Anak-anak ini lebih akrab sama ibu sebenarnya. Ibu mengajarkan baca Quran terhadap anak, ibu membacakan hadis-hadis dan cerita-cerita Nabi pada anak. Anak akan lebih senang itu, karena sesungguhnya ibu itu guru pertama dan guru utama daripada anak. Anak itu akan lebih banyak menyontoh ibu daripada ayah sebenarnya. Karena itu jadikan anak itu bisa menikmati, selalu memandang ibunya. Bukan berarti jarang memandang ibunya. Akhirnya anak lebih cinta dengan pembantu daripada ibunya sendiri. Anak lebih nyaman digendong, apa gendong itu? Ditimang oleh pembantu daripada oleh ibu. Kenapa? Ibu selalu keluar dari rumah.
Karena itu penting sekali untuk membagi tugas antara suami dan istri. Ya, kalau memang harus pakai wangi-wangian, kata Nabi, khairu tibir rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khairu tibin nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sebaik-baik wangian lelaki yang nampak jelas baunya tapi tidak jelas warnanya, artinya yang semerbak betul. Sebaik-baik minyak pewangian wanita yaitu yang nampak jelas warnanya dan samar atau tidak nampak baunya. Artinya cukup dipakai sedikit, cukup dipakai sedikit. Sekiranya kanan kiri aja yang berbau, ini belum sampai 10 meter udah baunya sampai dulu. Ya, ini tidak benar. Nah, seterusnya suami memang malas, bolehkah istri tidak keluar dari pelaminan? Apakah hukumnya? ya, jadi ada hak suami, ada hak istri. Jika suami tidak melaksanakan haknya, istri boleh menuntut. Tapi dianjurkan hak agama itu yang menjadi hak utama. Contoh, suami kasih duit banyak setiap hari, misalnya 100 ringgit, 50 ringgit, tapi suami tak sholat. Sama suami misalnya beri uang dikit, tapi suami rajin sholat. Yang pertama itu sebenarnya lebih patut untuk menuntut hak. Aku tidak mau melayani orang yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Kau harus sholat. Kalau kau nggak sholat, aku pulang ke rumah. Buat apa aku di rumah bersama orang yang Allah tidak ridho kepada dia, Allah yang marah kepada dia, pelaku dosa besar misalnya. Yang kedua ini, dengan kesabaran kamu dengan suami yang demikian ini, kamu akan mendapat pahala besar intinya. Tetapi boleh juga kamu menuntut, aku tidak cukup dengan demikian ini. Ini biaya anak-anak kita ada 5, dikasih cuma 5 ringgit misalnya. Mau makan apa anak kita? Kau harus lebih bertanggung jawab, demikian. Itu akan lebih bagus. Itu juga boleh. Tetapi sabar itu lebih afdal. Kalau urusan agama, jangan mau kompromi. Suami misalnya minum khamar setiap saatnya, istri boleh minta untuk pisah, minta untuk tolak daripada suami. Kenapa? Urusan agama ini. Urusan agama. Karena itu jadikan ukurannya adalah karena agama, jangan karena duniawi, supaya bernilai pahala besar. Begini. Seorang ibu merasakan dia punya hak memerintahkan anak-anak perempuannya untuk khidmat kepadanya walaupun anak-anak perempuan telah bersuami. Sedangkan dia mempunyai anak-anak lelaki yang kaya dan berkemampuan. Walaupun anak perempuan tidak berkenan, tetapi ini tidak menyenangkan suaminya. Jadi bagaimana yang sekarang khidmat suami ibu dan taat kepada suami? Kalau ada suami, maka wajib taat suami. Wajib taat suami. Ibu
Kalau sudah mengawinkan anak, ya berarti anak udah diserahkan bersama suami. Jangan banyak menuntut gitu. Cuma suami yang bijaksana jangan melarang anak untuk berbuat bakti kepada ibu. Nah, ini juga bisa dosa. Suaminya berdosa. Tetapi kalau untuk keperluan suami atau keluarga, itu lepas daripada dosa. Nih gambarannya. Di zaman Nabi itu ada seorang ibu yang mengawinkan anak perempuannya dengan seorang lelaki. Ibu tinggal ada di bawah, anak tinggal ada di lantai atas. Suami ini sangat cinta pada istrinya. Saat itu ada perintah dari Nabi untuk berperang. Si suami baru menikah nih, bicara, cakap sama istri, jangan keluar daripada rumah sampai aku datang. Tunggu di rumah sampai aku datang. Setelah suami berangkat pergi, dari bawah ibunya tadi itu meminta anaknya turun dari atas karena dia sakit. Cuma dia ingat pesan dari suaminya, jangan keluar rumah sampai aku datang. Dia minta maaf, sampaikan sama ibu, suami saya berpesan jangan sampai keluar rumah sampai datang. Tidak lama ibunya meninggal. Datang lagi utusan, ibu meninggal. Nggak mau melihat ibu yang sudah meninggal. Pesan suami saya tidak boleh keluar dari rumah sampai dia datang. Sampai suami datang, nangis ini perempuan, kenapa kamu pesan begitu? Sampai si suami ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah senyum pada dia. Ibunya diampuni dosanya oleh Allah karena berkat anaknya taat sama suami. Nah cuma jadi suami jangan berpesan model begitu, kasihan istrinya. Jadi izinkan istrinya boleh keluar rumah kalau ada hajat atau kalau dalam keadaan ihtiram, sehingga tidak melanggar perintah atau tidak melanggar larangan daripada suami. Ya, harus bijaksana orang tua, jangan terlalu ikut campur rumah tangga anak, kecuali kalau urusan agama. Ya, anaknya yang asalnya pakai kerudung, setelah kawin disuruh buka kerudung, boleh orang tua marah. Aku didik anakku untuk taat kepada Allah, kok ajarkan anakku buka aurat? Itu tidak ada masalah. Karena itu kasihan anaknya. Akhirnya dia harus cekcok sama suami gara-gara orang tua yang memaksakan untuk kehendaknya. Nah itu kurang bijaksana dari orang tua. Dan suami juga jangan ngotot. Suami jangan juga berkehendak keras begitu terhadap istri, tapi kasih peluang istri juga untuk bisa merawat orang tua, sayang kepada orang tua, bakti kepada orang tua, begitu. Jadikan mertua orang tua istri kamu seperti orang tua kamu, sehingga orang tua kamu akan dijadikan seperti orang tuanya istri kamu. Bolehkah cucuk botox untuk mencantikkan muka dan untuk nampak muda? Apa? Bolehkah cucuk botox untuk Apa cucuk botox? Itu untuk hilang muka. Hah? Saya suntik mata. Oh, suntik ya. Biar kelihatan muda. Asal tidak ada madarat. Asal tidak ada madarat. Apa madarat itu? Asal tidak ada bisa membahayakan, bisa rusak muka mas.
bisa buat sakit, bisa buat mati. Itu yang pertama. Dan asal bukan untuk yang haram, untuk mempercantik diri di hadapan suami, bukan untuk dipandang orang lain, boleh. Sama dengan make up. Kalau keluar dari rumah jangan pakai make up yang menikmati orang lain. Kalau ada di rumah, percantik diri kamu, maka itu ibadah kepada Allah Ta'ala karena untuk suami. Ini kadang-kadang make up dipakai kalau mau keluar rumah. Kalau di dalam rumah, ya muka lusat semuanya kadang-kadang. Nah, karena itu penting sekali untuk kita tahu sebaik-baik ibadah perempuan setelah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, yaitu berkhidmat kepada suami. Berkhidmat kepada suami. Ini bagi yang sudah kawin, gitu ya. Itu sebaik-baik ibadah. Seorang perempuan yang menyatakan, ya Rasulullah, enak bener jadi lelaki. Kita sholat, dia juga bisa sholat, dia boleh sholat. Kita puasa, dia boleh puasa. Tapi jihad, kita tak boleh jihad. Kata Nabi, jihadul mar'ah husnul taqabul. Jihadnya perempuan itu adalah berkhidmat kepada suami. Berkhidmat kepada suami. Nah, cukup ya. Dan insyaallah manfaat semuanya. Doa. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala يرزقنا وإياكم من الصالحين والصالحات والغالبين والغالبات واجعلنا وإياكم إن شاء الله قرة عين سيد السادات واصلحنا واصلح أولادنا وبناتنا واجعلنا وإياكم من الموفقين والمغفورات وارزقنا وإياكم إن شاء الله العلم النافع والقلب الخاشع أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويصلح العيوب ويفرج القلوب ويصلح القلوب ويقضي الحاجة والمطلوب ويصلح النية والذرية ويجعل الحاجة كل مرضية دينية ودنيوية وأخروية وعلى النية الصالحة وما السلف وما نوى الآباء وما نوى الصالحون وما نوى صاحب الولد إلى مثل هذه الساعة وإلى ما وصلوا وصلنا وقربنا وإلى حضرة النبي البارك. Mohon maaf ya, tidak ada kesalahan bahasanya. Pakai bahasa Indonesia mungkin ada yang sama dengan bahasa Melayu, ada kesalahan. Mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.